Oke, selamat sore semuanya. Ayo, gimana nih? Apakah sudah hadir teman-teman pada Jumat sore pekan ini? Oke, sambil menunggu, kita lihat dulu. Sebentar. Apakah suara saya sudah jelas? Apakah suaranya udah jelas? Boleh ditulis di kolom komen ya. Gimana nih, suaranya udah jelas apa belum nih? Oke, ya selamat bergabung. Wah, coachnya sudah ada, Coach Ruli. Ada Naufal. Oh, jelas nih, siap. Ada Heri Palong, selamat sore. Wah, tetap semangat nih ya di sore hari Jumat ini untuk belajar. Kalau di sini sih Jumat sorenya hujan nih. Gimana nih? Semuanya sehat-sehat ya, teman-teman damping? Oke, alhamdulillah kalau suaranya sudah cukup jelas. Nah, kita pekan ini seperti biasanya nih setiap 2 pekan sekali ada ngobrol bareng coach atau ngobrol bareng alumni damping. Nah, untuk pekan ini kita akan ngobrol bareng coach. Oke, suaranya belum masuk. Gimana nih? Boleh tapi di teman-teman sudah masuk ya suaranya ya? Boleh Naufal boleh di kolom komennya gimana nih? Iya, selamat datang Miss Lee. Suaranya belum masuk. Boleh dibantu suaranya sudah jelas atau belum ya? Sudah. Suara sudah ada, hanya agak kecil. Oke, coba diperbaiki volumenya. Suaranya kecil, kenapa ya? Tapi kalau misalnya di teman-teman damping gimana di suara saya cukup jelas atau gimana ya? Ini bagaimana nih suaranya? Sudah cukup jelas? Oke, it's okay. Yaudah kita lanjut nih ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada hari Jumat ini, seperti yang sudah disampaikan, kita akan ngobrol bareng coach. Tapi, nah, Coach Roni sedang diharuskan untuk rehat dan bed rest. Jadi kita akan beralih ke coach yang lainnya. Dan gak kalah seru nih materinya tentang apa? Tentang perjanjian kerjasama dalam bisnis. Dan mari kita sama-sama sebelum memulai live Instagram pada sore hari ini, kita berdoa semoga Coach Roni segera diberikan kesehatan. Amin. Oke, saya akan segera mengundang Coach Ruli. Jadi kita pada sore hari ini akan ngobrol bareng Coach Ruli. Wah, mana nih fans dari Coach Ruli? Wah. Sambil menunggu teman-teman damping untuk segera hadir. Ya. Halo Coach Ruli. Halo, Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam. Gimana nih Coach? Suaranya tetap kurang jelas kah Coach? Alhamdulillah, sudah dibenerin, sudah oke. Sip, mantap. Oke, siap. Gimana Coach? Masa batin. Oh iya benar, kita masih dalam situasi lebaran ya, saya hampir lupa nih. Oke, mohon lahir batin juga Coach Ruli dan teman-teman damping UMKM semuanya gitu. Mohon maaf kalau misalnya dalam kegiatan damping ini akun damping_id ini masih ada kekurangannya gitu. Semoga kita di sini bareng akun damping, bareng program damping, kita semuanya makin bertumbuh ya Coach Ruli ya. Amin. Oke. Nah, kita akan langsung aja nih ya, kita akan segera sharing pada sore hari ini dengan tema perjanjian kerjasama dalam bisnis. Nah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya,
hari ini kita ada pergantian jadwal nih, seperti itu, karena Coach Roni sedang sakit. Yuk kita doakan bareng-bareng, semoga Coach Roni lekas pulih. Oke. Ya, nah, jadi menarik banget nih teman-teman damping semuanya. Tadi kita udah sempat sharing di awal sama Coach Ruli tentang perjanjian kerjasama gitu ya, Coach ya. Tentang ini, karena bisnis bisa jadi nggak teguran, karena bisnis bisa jadi takut tatap muka, takut ketemuan ya, Coach ya. Saya pengalaman ya, orang tua saya sih kayaknya. Gitu. Dan ini sering banget terjadi dalam lingkungan kita ya, Coach, apalagi dalam kita sebagai pelaku UMKM gitu, sering banget terjadi gitu. Dan ini menjadi notes banget gitu, kata kayak saya juga pernah sharing waktu dulu kuliah juga sama Miss Lee gitu, perjanjian bisnis itu emang sangat sangat penting seperti itu ya, apalagi dalam berbisnis gitu. Oke, kita akan sharing untuk sore hari ini bersama Coach Ruli. Coach Ruli, silahkan nih, gimana nih pengantarnya nih, Coach? Silakan, Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman damping UMKM semuanya, sehat-sehat ya. Oke, baik. Jadi topik pengganti hari ini, IDLF ini lumayan menjadi topik yang krusial sebenarnya, Mbak Dewi. Kenapa? Karena di zaman sekarang, di zaman now ini, kita untuk bisa bertumbuh, untuk bisa meningkatkan bisnis kita, kalau cuma sendirian, maka akan butuh waktu yang lama, begitu ya. Jadi dibutuhkan kolaborasi. Kita kerjasama dengan orang-orang di sekitar kita yang punya resource, yang punya network, yang punya kemampuan yang lain, gitu ya, sehingga kita saling melengkapi. Nah, itu di lain sisi, yang terjadi adalah kita seringkali mengabaikan atau melupakan bahwa kerjasama bisnis ini ada aturannya, gitu ya. Ada aturannya yang bisa jadi di kemudian hari itu menjadi sangat krusial, menjadi sangat menentukan bisnis kita, kerjasama ini akan berlanjut atau enggak. Banyak pengalaman saya sebagai seorang coach mendampingi para pembisnis, yang terjadi adalah sudah berjalan 5 tahun, 10 tahun, bahkan ada 15 tahun, bisnisnya pecah, gitu ya, maksudnya pecah kongsi, tutup atau berhenti berbisnis gara-gara tidak ada kesepakatan di antara kedua pendirinya, gitu. Kenapa sangat disayangkan? Kenapa nggak ada kesepakatan? Karena belum pernah ada perjanjian ditulis secara hitam di atas putih atau yang disepakati bersama. Jadi bisnis itu dari awal dulu hanya omongan aja ya, Coach ya. Iya benar. Iya. Saya saudara, yuk kita kerjasama bareng-bareng, yuk kita bisnis bareng lah, gitu ya, bisnis bareng, sehingga berjalan tanpa ada perjanjian, tanpa ada ketentuan disepakati bersama. Kalimatnya sama. Kok belum kita sudah bagi-bagi ketentuan atau asuransi, kok takut banget sih, kan gitu ya. Jadi itu kalimat-kalimat yang biasa pada saat kita ditanya apakah sudah punya atau kerjasama atau enggak. Sudah, yang penting kita bisa jalan aja dulu, yang penting kita jalan dulu aja. Nah, itu dia. Ya, itu pasti banyak kita pernah dengar tuh. Amali lagi kita belum kita ngomongin tentang pembagian hasil, pembagian laba, amali banget gitu ya. Nah itu yang menjadi banyak excuse. Saya sebutnya excuse karena mereka nggak enak hati aja sebenarnya. Kan bahasa Indonesia ini kan katanya orang hatinya halus gitu ya, nggak tegaan gitu ya. Betul banget. Nggak tegaan. Nggak enakan, Coach. Sehingga apa yang terjadi? Gara-gara nggak tegaan ini di kemudian hari menjadi hal yang sangat buruk bagi bisnis, apalagi hubungan pribadi gitu. Banyak pelaku bisnis yang ditanya saya, pengalaman sebagai pebisnis, sebagai coach, banyak teman akrab, sahabat pecah, nggak sebut-sebutan. Ada yang saudara ini saudara kandung saudara kandung itu tidak menjadi musuhan gitu ya. Apa jadinya pada saat mereka lebaran gitu kemarin?
Bener banget, Itu Coach. banget kan gitu ya. Apa namanya, kalau tempat kalau mungkin bisa jauh mungkin oke lah kita nggak ketemu lagi, tapi kalau saudara apa keluarga besar keluarga inti itu menjadi nggak enak gitu. Sedangkan dalam bisnisnya kita mencari keberkahan gitu, bukan perpecahan gitu kan. Nah Betul, betul banget, ini Coach. pentingnya kita bicara tentang perjanjian bisnis itu di awal bisnis. Ya, jangan tunda-tunda nih, kebiasaan pebisnis ini sering menunda sehingga ya udah karena tidak dianggap prioritas maka tidak pernah dilakukan. Ya, kira-kira itu sebagai awal karena kenapa kita pilih topik ini karena sekarang makin banyak orang itu mengajak kerjasama, gitu ya. Kemudian sekarang di awal-awal bulan Syawal ini spiritualitasnya masih tinggi, gitu ya. Sehingga orang udahlah sudah sama-sama mengawali dengan baik, udahlah kita bisnis bareng aja deh tanpa ada perjanjian, gitu ya. Nah ini kita perlu oke, kita mungkin saudara teman baik namun bisnis perlu ada kejelasan ya. Di dalam Islam kita mengenal adanya goror ya. Berarti ada goror ya, goror adalah sesuatu yang tidak jelas. Jadi dalam syariat. Halo. Iya, Coach. Ada suaranya. Halo. Iya, Coach. Sebentar. Oke, kok suaranya berbeda ya? Habis kenapa nih? Sebentar. Oke, kita tunggu dulu ya. Nah, untuk teman-teman damping UMKM, jika ada pertanyaan, boleh ya. Nanti ditulis di, kalau misalnya dari tampilan live Instagramnya, di sebelah kanan yang kedua, itu ada tanda tanya. Nah, bisa ditulis pertanyaannya di sana, kayak gitu. Biar supaya nanti pertanyaannya bisa terbaca juga dengan coach-nya, seperti itu. Iya. Aman, Coach? Oke, ya semoga live Instagram kita bisa tetap bagus nih. Terdengar Coach Ruli. Itu kata Pak Hertanto juga terdengar. Oke. Gimana? Itu ada suara. Sudah dengar? Dengar, Coach. Dengar ya? Oke, baik. Sampai di mana? Oke, jadi sampai digoror. Pentingnya akad dimulai pada saat memulai bisnis. Ini menjadi sebuah hal yang seringkali ditunda-tunda para pelaku UMKM. Mereka terbiasa dengan langsung action gitu ya, action, namun tidak didasari oleh perjanjian bisnis. Nah, ini menjadi salah satu concern ya, jadi suatu hal yang perlu kita pikirkan sejak mengawali bisnis. Kemudian, oke, baik, oke, baik. Nah, ada 3 hal. Kita langsung ke inti pembicaraan kita hari ini. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan pada saat kita melakukan perjanjian bisnis. Ya, ada 3 hal. Yang pertama adalah ada kejelasan bisnis apa yang mau dilakukan. Ya, nah, jadi bisa jadi pertama kali kita bisnisnya katakan mie ayam, gitu ya, kita sama mie ayam, gitu ya. Namun begitu perjalanan waktu itu berubah menjadi bakso, gitu ya, atau menjadi gado-gado, atau menjadi laundry, gitu ya. Nah, pastikan setiap perjanjian bisnis itu atas bisnis yang apa yang mau dikerjakan. Kalau nanti bisnisnya berbeda, maka perjanjiannya bisa beda. Jadi jangan dengan Jadi jelas bisnis apa yang mau dikerjakan bersama-sama. Clear itu. Ya, tempatnya di mana, bisnisnya apa, bentuknya seperti apa, gitu ya. Jadi tentukan bisnisnya apa. Kemudian kedua, yang seringkali jarang ditentukan, jarang
dikemukakan gitu adalah ada jangka waktunya. Ya, kita kerjasama itu ada jangka waktunya, bukan sampai kiamat, enggak. Jadi kerjasama bisnis kita dengan A, dengan B, ABC ini sampai kapan? Setelah tahu bentuk bisnisnya, tahu bisnisnya apa, tentukan mau sampai kapan yang kedua ya. Sampai kapan nih? 5 tahun, 10 tahun. Ya rata-rata sih 5 tahun ya, lama-lama 5 tahun. Jadi pada saat mencapai 5 tahun itu nanti ada klausul. Apabila para partner atau para mitra ini untuk memutuskan untuk berhenti bekerja sama, konsekuensinya apa? Ya, kalau untuk meneruskan, maka seperti apa bentuknya? Nah, itu ada klausulnya. Nah, jadi salah satu contoh adalah, oke, kalau nanti teman-teman itu ada satu yang mengundurkan diri, maka dia berhak untuk menjual sahamnya. Atau ada yang menggantikan orang yang bisa masuk menggantikan sahamnya dia. Ya, itu salah satu klausul. Ya, atau kalau yang melanjutkan, ya udah, kalau dilanjutkan, maka perjanjian ini dilanjutkan 5 tahun ke depan lagi. Nah, jadi ada ya, jadi yang pertama tadi jelas bisnisnya apa, yang kedua ada jangka waktunya. Nah, yang ketiga, ini yang paling menarik adalah ada kejelasan tentang pertama A, ya 3A berarti ya. 3A adalah pembagian saham perusahaan, saham kepemilikan. Ya, saham kepemilikan. Yang B, yang 3B adalah pembagian porsi bagi hasil. Jadi dibedakan antara porsi pembagian saham, kepemilikan saham, dan yang kedua adalah porsi bagi hasil. Kebanyakan para UKM waktu kerjasama, yaudah kita bagi hasil 50-50 gitu ya. Nah, 50-50 yang mana nih? Yang kepemilikan sahamnya atau bagi hasilnya? Karena kan beda. Ya. Contoh kalau kita mau berusaha berdua ya. Kita mulai kalau kita berdua berusaha. Disepakati saya yang punya duitnya, ya, Mbak Leni sebagai tenaga, gitu ya, sebagai yang punya keahliannya, saya punya modalnya, uangnya, gitu ya. Maka pemilikan sahamnya 50-50 deh. Oke, saya punya uang, Mbak Leni punya keahliannya, gitu ya. Nah, berarti pemilikan sahamnya adalah 50-50. Nah, kemudian yang kedua ada porsi bagi hasilnya. Nah, di porsi bagi hasil ini kebanyakan ditentukan oleh banyaknya intensitas kita bekerja. Kita bekerja sebesar apa? Nah, dalam klausul ini maka Mbak Leni bisa jadi memiliki porsi yang lebih besar karena yang bekerja, sedangkan saya angkat kaki misalkan. Saya datang di bisnis saya mungkin sebulan sekali atau 3 bulan sekali gitu, saya sibuknya gitu karena saya cuma punya uang, punya waktu gitu ya. Maka persen Mbak Leni bagi hasilnya 25% saya. Meskipun saham saya 50-50 nih ya, saya di kepemilikan saham 50-50 atau bisa juga 75-25, saya 75, Mbak Leni 25 di saham, sedangkan dibagi hasilnya kebalik, Mbak Leni yang 75, saya yang 25. Karena yang paling bekerja adalah Mbak Leni, bukan saya hanya 25. Kira-kira paham ya? Iya, untuk ini Coach, pemegang saham itu hasil dananya itu seperti apa sih Coach? Maksudnya gimana? Keuangannya. Oke, untuk saham begini, jadi tidak ada perincian khusus enggak. Jadi contoh nih, saya tadi ya, saya punya uang, Mbak Leni punya skillnya. Kita sepakat aja, Mbak Leni gimana kita sepakat saya 75 karena saya punya uang. Oh iya. Mbak Leni 25, Mbak Leni nggak punya uang sama sekali lah, pokoknya skill aja lah gitu ya. 25, saya 75 gitu ya. Setuju nggak? Yo jangan gitu dong Coach. Gimana kalau kita 50-50 aja? Ya udah deal. 50-50 deh. Nah, itu kesepakatan. Saham Oke. Ya, kan bisa juga Mbak Leni punya rumahnya, punya peralatan, tapi sampai saya punya modalnya. Oke. Sahamnya itu pembagian saham, pembagian kepemilikan sahamnya bisnisnya. Oke. Gunanya apa? Gunanya
pada saat nanti di akhir masa perjanjian, maka masing-masing punya hak untuk meneruskan atau berhenti. Nah, pada saat kita berhenti, maka seluruh aset itu dihitung, kemudian dibagi sesuai dengan kepemilikan saham kita. Ya, contoh misalkan di awal waktu bisnis modal kita, modal usahanya itu 10 juta misalkan, ya. Begitu 5 tahun ke depan itu sudah mencapai 500 juta misalkan, asetnya. Maka kalau sahamnya 50-50, saya 250, Bang Lemi 250. Kalau saya 75%, maka 75% dari 5 berarti berapa? 375, Mbak Lemi 125. Itu setuju untuk berhenti bekerja sama. Oke. Pemilikan saham. Nah, yang kedua adalah bagi hasil. Nah, kalau bagi hasil tadi ditentukan berapa? Kalau Mbak Lemi karena kerjanya lebih banyak, maka dapat 75%, saya 25. Maka setiap bulan begitu ada profit, ya profit kan berarti kan pendapatan dikurangi semua biaya-biaya, akhirnya mendapat profit. Nah, oke, itu 75% adalah miliknya Mbak Lemi, yang 25% buat saya. Setiap bulan seperti itu. Mau dibagi hasil setiap bulan boleh, 3 bulan boleh, setahun sekali juga boleh. Nah, jadi ada dua hal. Jadi tadi ada 3 hal. Yang pertama adalah bentuk usahanya apa, ada jangka waktunya. Yang ketiga kejelasan bagi hasil dan kepemilikan saham. Kira-kira begitu, Pak. Oke, siap. Udah makin paham nih. Gimana nih teman-teman damping UMKM? Sudah paham belum nih? Kalau masih belum, boleh nanti di kolom komentar ya. Ya. Oke, menarik banget sih Coach tadi. Emang sering banget terlupakan gitu, atau ya benar kata Coach tadi, karena nggak enakan, atau ya udah deh kita kan temenan kayak gitu ya. Bener banget Coach. Siap. Klien-klien saya itu sampai nggak bicara, sampai nggak ngomong, nggak tegur sapa, padahal mereka pasti tergabung dalam suatu komunitas, itu kan jadi aneh gitu kan. Padahal Iya, sebelum itu selalu sejoli berdua jalan tiba-tiba bubar jalan gitu. Atau kalau yang keluarga sih Coach kayaknya yang bikin rusuh. Kalau misalnya ini nanti yang ini bilang apa, ini bilang apa, waduh ternyata bisnis juga bisa membawa bencana bahkan nih ya ke dalam kehidupan kita kalau tidak adanya perjanjian kerjasama gitu. Kita kan bisnis untuk bertumbuh ya Coach ya. Nah, jadi salah satunya adalah dengan adanya perjanjian kerjasama. Nah, gimana nih teman-teman damping UMKM? Udah ada belum kalau misalnya bermitra, kerjasamanya seperti apa gitu? Iya, insya Allah paham katanya Coach, mantap. Dan yang tadi hanya diucapkan, ya tidak diucapkan, tapi tertulis. Ya. Oke. Kadang hal yang sudah tertulis saja kita langgar, apalagi kita nggak tuliskan kan gitu kan. Betul banget, setuju Coach, setuju. Terus tertulis semuanya megang satu-satu ya Coach ya. Kalau perlu ada saksi juga boleh. Gitu, Oke. Jadi gini, jadi lebih baik kita tuh gontok-gontokan di awal lah. Kita fight di awal daripada kita fight di akhirnya pecah. Ya, semua tuh jelas di awal. Oke, saya butuhnya setiap bulan, contoh. Di bisnis ini, saya tuh butuhnya mendapatkan duit 10 juta, Mbak Lemi. Jadi please, dapat 10 juta. Nah, kan boleh kan di awal ngomong itu kan boleh, ya kan? Saya ingin membesarkan bisnis ini, kenapa? Saya butuh setiap bulan saya butuh 10 juta nih. Gimana caranya? Oke, kita pikirin bareng. Lo butuh 10 juta, saya butuh 15 juta. Ayo. Nah, itu kan? Jadi enak gitu loh. Jangan nanti kalau baginya 50-50 ya, semuanya 50-50. Lama-lama ini Coach Ruli nggak kerja apa-apa kok dapat 50-50 ya. Kerjaan saya banyak ya. Nah, awal-awalnya gitu awalnya lama-lama tak dulu deh kalau gitu saya ngambil ini deh ngambil di belakang aja deh. Nah, mulai itu. Nah, iya itu tuh Coach biasanya masalahnya. Karena kurang puas dengan hasil dan sebagainya, jadinya malah bermasalah di tengah-tengahnya. Oke, ini ada pertanyaan nih Coach, tadi udah sempat di-share juga nih, bagaimana jika tak tertulis Coach karena saudara?
Itu yang kita bahas. Orang Betawi bilang, oh ini kayak mau dikoreksi kalau salah. Orang Betawi bilang, duit kagak ada saudaranya. Bener banget nih, yang jadi ingat kalau Coach Reni udah ngomong nih. Nggak ada. Duit itu nggak bisa lagi. Itu artinya apa? Gara-gara duit kita bisa sejahtera, gara-gara duit kita bisa bubar gitu. So, artinya apa? Saya bilang tadi, saklek. Kalau masalah duit, saklek lebih baik saklek. Di dalam Muslim, di Islam kita menghindari goror, ya, menghindari ketidakjelasan. Lebih baik di awal kita jelas, ya, jelas tuh lebih enak gitu. Ya, so artinya ya udah, meskipun saudara kita profesional. Nah itu ya, bisnis itu perlu profesional, bukan emosi saja tapi profesional. Nah, menentukan perjanjian secara tertulis adalah bukti kita profesional dan serius terhadap bisnis ini. Kalau Anda belum menuliskan, meskipun saudara, berarti bisnis Anda belum profesional. Gitu kira-kira. Oke, siap. Nah, jadi walaupun saudara tetap catat, tulis. Oke, apalagi nanti kalau misalnya ternyata bisnisnya bisa lebih bertumbuh ke anaknya gitu ya, Coach, misalnya ya. Apa namanya, kalau orang tuanya masih saudara akrab gitu, waktu ke anaknya udah nggak tahu lagi gitu, jadi hancur gitu. Dan itu mungkin topik selanjutnya nih Mbak ya, tentang strategi ya. Perjanjian bisnis itu termasuk exit strategi namanya. Exit strategi pada saat bisnis itu harus keluar, bisnis itu harus berhenti, atau kita memutuskan untuk berhenti. Contoh, ini salah satu klien saya nih, dia punya bisnis distribusi oli, ya, distribusi oli, dan besar banget di Jawa Tengah. Punya anak dua-duanya cewek. Gak ada yang ngerti. Kita sudah 30 tahun lebih, ya, besar sekali, punya anak cuma dua-duanya cewek. Pertanyaannya, mau nggak anaknya nerusin usaha bisnis bapaknya? Biasanya sih enggak gitu. Apa tergantung cuannya. Yang satu bisnisnya fashion, ya, punya fashion. Atau lagi sekolah S2 tentang manajemen apa gitu. Tapi setelah ditanya ternyata dua-duanya nggak minat. Nggak mau. Nggak minat untuk nerusin bisnis. Nah, itu dia. Capek-capek 30 tahun kita membesarkan bisnis, siapa yang mau nerusin? Ini jarang dibicarakan di pelaku UMKM. Ya, mungkin bisa jadi topik bahasan berikutnya. Bisa jadi di dalam perjanjian itu juga bisa tuliskan, kalau terjadi apa-apa dengan saya, karena kan kita berhadapan dengan kepastian kan, kepastian itu bisa jadi kapanpun kan. Kalau terjadi kepastian itu datang, maka yang menggantikan saya siapa? Ya, ya, sahamnya masuk otomatis atau istri saya, ya kan? Bisa ditulis di akad kerjasama sehingga tidak terjadi goror. Besok kejadian otomatis, dalam perjanjian, ternyata langsung otomatis menjadi anaknya. Terjadi menjadi otomatis hak penerusnya adalah istrinya. Saudaranya siapa? Nah, itu dia. Ini jarang ngomong pelaku UMKM ini. Oh, menarik banget nih, Coach. Apalagi capek-capek menemukan bisnis, tiba-tiba nggak ada yang mau nerusin nih. Aduh. Iya. Siap. Menarik banget nih. Ayo dong teman-teman damping, udah ada yang mau bertanya. Oke, ini udah ada pertanyaan, Coach. Ya. Dari Hertanto _ GL Plus, direktur dibayar dalam biaya gaji, sementara dalam bagi hasil profit direktur tersebut juga dapat. Double dong, Coach. Gimana nih, Coach? Silakan, Coach Ruli. Ya, kalau kita menganut dalam ekonomi syariah sebenarnya nggak boleh tuh, ya. Jadi nggak boleh double, gaji iya. Iya, Coach. Kita mengikuti ekonomi syariah, sebenarnya dilarang kita punya dua
income seperti itu ya dalam satu bisnis. Gaji iya, kemudian bagi hasil iya. Kenapa? Kalau kita sudah digaji, otomatis yang penting saya kerja aja deh. Ya kan? Ya, yang penting yang penting saya kerja, aman dia. Ya. Jadi dia lepas. Ya. Nah, solusinya gimana solusinya? Solusinya adalah dengan cara kasbon. Jadi gajinya si owner ya boleh, karena kan kita kebutuhannya itu kan setiap bulan ya. Kebutuhan hidup kan setiap bulan. Maka gaji itu dianggap sebagai kasbon. Kasbonnya kalau dia pemilik saham ya, kalau pemilik usaha maka dia disebut adalah kasbon. Jadi contoh begini, setiap bulan, ini contoh Pak Hertanto tadi ya, Pak Hertanto punya kebutuhan setiap bulan itu 20 juta misalkan, ya, berarti dia kasbon ke bisnis itu setiap bulan 20 juta, oke? Kasbon tuh, terus kasbon, nanti di akhir tahun dihitung berapa bagi hasilnya untuk Pak Hertanto. Berarti kalau 20 juta kali 12 kan berarti 240 juta ya? Iya. Nah, setelah akhir tahun ternyata bagi hasilnya profitnya untuk Pak Hertanto itu adalah 250 juta. Artinya di akhir tahun maka Pak Hertanto hanya dapat berapa? 10 juta lagi. Ya, 10 juta. Oke. Dan sebaliknya, kalau ternyata di akhir tahun ternyata bagi hasilnya Pak Hertanto hanya 200 juta, artinya apa? Masih harus ngebayar lagi 40 jutanya gitu, Coach. Pak Hertanto hutang kepada bisnisnya sendiri sebanyak 40 juta. Ya, 40 juta. Jadi sistemnya kasbon dan itu tercatat. Ya, jadi tidak boleh digaji iya, bagi hasil iya, enggak boleh gitu ya. Kalau kita menganut ekonomi Islam atau syariah ya, yang boleh adalah dengan cara kasbon seperti tadi itu dianggap kasbon. Di akhir tahun kita perhitungkan gitu. Semoga terjawab ya Pak Hertanto. Oh iya Pak Hertanto, semoga sehat-sehat. Kalau nggak salah barusan dapat ini COVID dah. Wah, semoga lekas pulih, Pak. Lekas pulih. Oke, belum ada pertanyaan lagi, boleh dong pertanyaannya ditulis di live Instagram, itu ada tanda tanya di kolom kedua, nah boleh ditulis pertanyaannya di sana ya. Oke, sip, kata Pak Hertanto. Ya, nanti mulai depan nggak gajian Pak ya. Iya juga. Jadi kita perlu profesional juga terhadap bisnis kita sendiri, kan kita inginnya maju ya, bisnis kita maju ke depan, mau sampai diturunkan ke anak cucu lah gitu. Nah, berarti kita perlu profesional sejak sekarang. Gitu. Oke. Bisnis itu harus profesional ya, Coach. Ya. Akhirnya bisnis kita akan menggerogoti aset kita nanti kalau kita nggak profesional. Kan tujuan dari bisnis kan untuk membesarkan aset kan? Oke, siap. Kalau pribadi pinjam ke bisnis dicatat. Demikian juga pada saat bisnis pinjam ke uang ke pribadi itu juga dicatat. Oke. Belum ada pertanyaan lagi nih. Ya. Udah lagi mikir kah gitu atau lagi Ya, karena memang jarang dibahas ya. Jadi topik-topik seperti ini seperti tadi exit strategi, kemudian banyak juga satu lagi nih yang juga jarang dibahas adalah tentang family business. Nah, iya tuh Coach. Gimana tuh? Kebanyakan pelaku UMKM di Indonesia adalah family business kan? Bener banget Coach. Nah, itu butuh khusus ya, karena family business berbeda dengan bisnis yang konvensional. Contohnya, ini juga salah satu klien saya, bapak dan ibunya adalah pendirinya gitu, anaknya adalah manajernya gitu lah ya. Meeting apa yang terjadi? Waktu ditegur, anaknya ditegur, baper. Waduh.
Loh, padahal ini, Pak, kalau kita dalam bisnis, dalam kerjasama seperti kerja di kantor biasa ya, atau kerja dalam bisnis, kalau ditegur biasa aja kan. Ya kita masalah bisnis sih, nggak ada hubungan pribadi. Tapi karena kita ada hubungan pribadi, hubungan anak dan bapak dan orang tua, maka begitu ditegur yang terjadi adalah baper. Nah begitu baper, minggu depannya nggak mau meeting lagi, nggak mau datang ngurusin kerjaan lagi. Oke. Nah, bisnis kebanyakan tidak punya struktur tanggung jawab yang jelas, gitu ya. Dan kebanyakan bilangnya di awal adalah bantuin bisnis bapak, bantuin bisnis ibu, bantuin. Nah, kata-kata itu bahaya gitu. Ya, Siap. Oke, belum ada pertanyaan lagi kah? Mana nih? kembali ke topik masalah perjanjian bisnis. Oke, silakan kalau ada pertanyaan tentang perjanjian bisnis. Ya, teman-teman di awal tadi sebutkan bahwa di zaman now ini bisnis nggak bisa berkembang kalau kita berdiri sendiri gitu ya. Kita perlu bantuan orang lain gitu. Bagaimana bisnis yang punya reseller itu termasuk ya, reseller itu termasuk mitra kita, termasuk partner bisnis kita, maka perlu ada perjanjian bisnisnya. Perjanjian tertulis. Coba bagi yang punya reseller, apakah sudah punya perjanjian bisnis? Klausul-klausulnya apa saja? Karena banyak yang terjadi reseller itu yang melanggar aturan sehingga membuat brandnya atau bisnisnya berantakan, gitu ya. Benar. Tidak menaati peraturan atau segala macam. Nah itu kan kalau tidak ada perjanjian akad bisnisnya, maka ya sudah tidak ada tanggung jawab apapun. Ya menarik. Iya sih. Untuk reseller. Oke, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman damping. Belum ada yang masuk. Pertanyaan sekarang kita gantian nanya, teman-teman yang sudah punya perjanjian bisnis, silakan bilang sudah, gitu aja. Oke, boleh banget tuh. Ayo. Silakan ketik yang sudah bekerja sama dengan orang lain, sudah punya perjanjian bisnis atau belum? Coba kita survei aja. Belum. Sudah, Coach. Ayo, silakan di komentarnya. Coba silakan. Anda punya kerjasama dengan orang lain, ya, baik reseller, mitra, atau investor, sudah punya nggak perjanjian bisnisnya? Dan mengandung 3 hal tadi itu, kejelasan bisnis, waktu perjanjian, dan bagi hasil, pembagian saham dan pembagian bagi hasil. Sudah nggak? Belum, katanya Coach. Belum. Itu dia, ya. Coach, kalau misalnya untuk jangka waktu itu tentatif aja ya, Coach ya? Atau kayak gimana sih menentukannya, Coach? Silakan, mau 1 tahun boleh, mau 5 tahun boleh, 3 tahun boleh. Yang penting ada batas waktunya, karena itu perlu ada jangka waktunya. Berbeda dengan pernikahan ya. Jadi akad kerjasama. Kalau bahasanya akad. Nikah itu seumur hidup. Aduh. Kalau akad kerjasama ada jangka waktunya. Tujuannya apa? Nah ini nih yang perlu dipahami. Tujuannya kan kita dalam 1 tahun, begini, bisa jadi kita sudah saling kenal. Tetapi begitu bisnis, kita semakin paham karakter orang tersebut. Betul nggak? Betul. Ya. Atau bisa jadi kita belum kenal. Nah, begitu kita kerjasama, kita baru tahu, oh dia orangnya begini. Tuh, saya mau menghentikan cara gimana ya? Nah, misalnya gitu ya, saya mau berhenti kerja saya, cara gimana? Nah, kalau ada jangka waktunya kan enak. Ada alasan. Jadi, sudah ada jangka waktu nih. Jadi udahan. Nah, kan enak kan? Tidak ada
hard eating ya. Oke. Ya, tidak sakit hati ya udah profesional aja sudah selesai kerjasama kita sampai di sini. Gitu. Kita sudahi saja semuanya. Oke, menarik coach. Tuh, jadi untuk teman-teman damping, ingat kalau buat perjanjian kerjasama ada jangka waktunya. Tadi seperti disampaikan Coach Ruli, kalau ada masalah atau baru ketahuan nih gitu, ada alasan nih, salah satunya perjanjian kerjasama kita akan berakhir gitu. Kalau ternyata bagus, boleh dilanjutkan lagi ya Coach ya. Betul. Ya, siap. Oke, yang belum Review juga kan, siapa tahu dia nggak cocok sama kita kan, kita merasa happy aja, dia happy sebenarnya. oh iya. Gitu. Nggak happy. Ya. Nah, jadi bisnis itu mudah atau sulit, Coach? Tergantung mindset kita. Oke. Mindset kita, ya, kalau pikiran kita bilang saya bisa berhasil di bisnis ini, maka timbul feel kita happy, optimis, ya. Dengan kita happy, optimis, maka action kita akan menjadi optimal. Nah, action kita menjadi optimal, hasilnya atau resultnya menjadi sesuatu yang bisa menumbuhkan bisnis kita. Ya, tergantung pikiran kita. Kalau di awal pikiran kita, kalau saya kerjasama dengan orang lain, saya nanti pasti akan dikadalin, gitu ya. Nah, perasaannya apa? Perasaan yang timbul was-was, kemudian curiga, kan? Kemudian nggak percaya, itu kan perasaan tuh ya. Kemudian actionnya apa? Ya, actionnya menjadi nggak total dalam bekerja. Hasilnya ya nggak bisa optimal di bisnis kita. Nah, jadi ingat pikiran, perasaan, perbuatan. Oke. Soalnya kan juga tuh pasti tentang perjanjian tertulis ini, apalagi kalau sama keluarga pasti ada rasa kayak was-was atau kayaknya nggak enak deh. Nggak mungkin menurut perasaannya pribadi, mungkin nggak, masa keluarga pakai perjanjian kayak gitu ya Coach ya biasanya ya. Nah jadi kalau bisnis harus ditulis. Ya betul. Kayak gitu. Jadi kalau kita berbisnis itu jangan pakai perasaan. Ya, Oh betul. Jangan kalau kita kalau sosial boleh, tapi kalau bisnis ini kita kadang-kadang kecampur sih ya antara Nah iya Coach. sedekah, bisnis, sosial bercampur nih gitu. Nah, oke, kita perlu clearkan nih. Ini kita bisnis profesional, kenapa? Bisnis ini cari profit, kan? Harus menghasilkan, harus tumbuh. Maka perlu saklek nih. Nah, begitu tumbuh, maka semakin bertumbuh, maka semakin banyak sedekah kita, kan begitu. Semakin banyak sosial kita. Nah, ini yang kita perlu tumbuhkan di pemikiran kita, gitu. Jangan sampai kecampur-campur gitu. Termasuk perasaan kita terhadap keluarga. Meskipun keluarga ya kita butuh saklek. Sama seperti kemarin, ini contoh nih di keluarga saya. Saya kalau mau minta tolong anak saya untuk dibuatin video karena anak saya videografer gitu kan. Saya nunggu kok hampir 2 bulan kok nggak pernah nggak dibuatin gitu, kenapa ya? Waktu saya tanya, lah kan belum deal Pak, kita dapat berapa? Kan kita belum deal. Ongkosnya berapa, fee-nya berapa? Oh iya. Jadi saya lupa, sudah berikan ke anak saya lupa. Oh iya ya, ternyata anak saya kebetulan sensing. Oke, jadi harus ada bentuknya. Dia benar-benar saklek di depan. Oke, begitu kamu mau berapa? Akhirnya dia kasih quotation. Jadi benar-benar profesional dia. Ya, dia ngasih penawaran, ngasih quotation. Wah, gede juga nih oke. Gitu ya. Oke. Tawar. Nah, oke, tapi punya duit sekian, bisa nggak? Bisa, Pi. Oh, ya, oke, mulai kapan? Minggu depan kita mulai. Nah, kan enak seperti itu, Oke. Profesional ya, Coach ya? Nah, termasuk pada anak juga profesional. Nah, jadi itu sih yang harus kita latih ya, Coach ya. Apalagi untuk bisnis kita seperti itu. Ya. Oke. Menarik banget. Bisnis, apalagi keluarga, pertemanan.
Karena kan kebanyakan kita berbisnis itu tentunya diawali dengan orang-orang terdekat kita kan, keluarga, sahabat, teman. Nah, mulailah di situ emosi kita berjalan, perasaan kita yang kecampur-campur di situ kan. Nah, di bisnis kita perlu saklek, kita perlu clear di depan. Ini bisnis ini kita serius loh. Kecuali bisnisnya ya cuma main-main aja gitu ya. Tapi saya rasa nggak ada pebisnis niat bisnis yang main-main itu nggak ada gitu ya. Kecuali memang keluarga sultan gitu. Nah, buat kita saatnya kita saklek. Ini belum kita ngomongin ya, nanti ya topik berikutnya nih sangat menarik sebenarnya. Kalau suami istri, couplepreneur, sama-sama menghasilkan bisnis yang sama, menghasilkan uang dari bisnis yang sama, hartanya punya siapa? Wow. Hartanya buat istri. Karena dengan waris. Satunya nanti bukan dijemput, menemui kepastian itu, kali warisnya dulu. Nah, kalau couplepreneur, hartanya itu milik siapa? Ayo, Wah, spoiler dulu nih. Aduh, coach gitu. Jadi milik siapa, coach? itu makanya, ya. Jadi mungkin nanti kita bahas di IG Live yang selanjutnya. Pentingnya kita paham, jangan sampai harta kita mencelakakan kita kemudian hari. Karena kita nggak jelas kepemilikan hartanya. Ya, kan salah satu kalau dalam Muslim ya, salah satu yang akan ditanyakan di akhirat nanti adalah dari mana kamu dapatkan dan untuk apa, kan begitu kan, rezeki harta yang didapatkan kan. Nah, kalau ternyata yang kita miliki itu nggak jelas ini punya siapa dan kita salah bagikan, coba membagi waris itu kalau salah bahaya loh. Tanggung jawabnya langsung ke atas loh. Nah ini. Coba kita ngomong waris aja kan dianggap pamali, dianggap gak ilok, dianggap... Oh iya benar. Mendoakan misalnya cepet-cepet. Wajib. Ya, wajib untuk kita pelajari fardu kifayah masalah ya. Itu. Oke. Bicarakan ilmu waris untuk pemilik bisnis. Ya, Oh ada coach. Ada dong. Oke, menarik. Ternyata ilmu bisnisnya semakin luas nih. Dan masih banyak banget nih yang belum kita ketahui, apalagi sebagai pelaku UMKM yang bisnis. Ya udah jalanin aja gitu ya, coach ya. Jadi kita kita menemukan bisnis luar biasa, tapi ingat kepastian itu datang kapanpun. Begitu datang gitu, akibatnya ke bisnis kita apa? Contoh nih ya, contoh deh ya, tiba-tiba kepastian saya datang cuma sampai besok nih, saya punya bisnis nih, bisnis saya pasti punya kewajiban dan punya hak ya, saya punya kewajiban untuk orang lain dan punya hak menagihkan invoice kepada orang lain atau tagihan atau apapun ya. Yang masalah adalah kalau kita punya kewajiban, tanggung jawab siapa? Nah iya. Tanggung jawab siapa? Apakah anak kita ketanggungan? Apakah istri kita ketanggungan? Nah, bukan masalah uang ya, bukan masalah uang, tapi tanggung jawab bisnisnya itu ke siapa? Oke. Oh masih miskin sekali ilmu tentang bisnis. Next time kita bisa. Jadi bisnis bukan hanya soal marketing saja, bukan soal branding saja, nggak cuma packaging saja, gitu ya. Banyak hal yang kita perlu paham. Ada tentang masa depannya juga ya, coach ya. Pertumbuhannya nanti seperti apa. Iya, kan bisnis kita akan panjang maunya. Amin, amin, amin. Ayo aminkan. Jumat sore nih lagi. Wah, semoga teman-teman damping UMKM yang ada di sini bisnisnya semakin bertumbuh. Oke, kita sudah tinggal 10 menit lagi, coach. Nah, ada pertanyaan lagi nih, coach. Betul? Nggak kelihatan saya. Coach, cara kerjasama untuk bagi hasil penjualan properti gimana? Maksudnya gimana ya? Bagi hasil penjualan properti. Maksudnya gimana nih? Maksudnya Mungkin ada perjanjian tertulis atau kesepakatan aja, coach. Kalau properti gimana aja? Kalau dia sebagai broker gitu, maksudnya sebagai agent gitu.
Atau gimana nih? Oh iya, kayaknya sebagai yang ngebantuin jual deh, Coach. Oh, ya biasanya kalau di pasaran kan sekitar berapa? 3%, 5% gitu kan? Oh iya iya, mungkin itu ya, udah ada persenannya ya, Coach ya. Kalau itu silakan apa namanya kesepakatan itu kok itu kesepakatan. Jadi nah ini juga nih sama nih akadnya ya. Pada saat kita akad kerjasama untuk menjualkan sesuatu, katakan itu rumah atau properti, oke, akadnya saya bagi hasilnya gimana nih? Oh, oke, dari jumlah penjualan, nilai penjualan Anda dapat 3%. Oke, tulis. Nah, oke, udah silakan. Atau bisa juga Anda pasalkan sekian ya, nanti berapapun yang nilai akan terjual, Anda dapat 10 juta. Jadi berapapun nilainya, Anda dapat 10 juta. Nah, itu kan kesepakatan dulu. Yang Oh iya ada benar ya kesepakatan. kayak gitu. Supaya tidak terjadi kezoliman. Ya, jadi kalau dalam Islam kan tidak diperbolehkan ada 3 hal yang utama ya, goror, zolim, yang ketiga adalah riba. Nah kebanyakan kita tuh yang ngomongin yang riba doang nih, yang terakhir Iya. aja nih. Kita ngomongin goror itu yang tidak pasti, tidak jelas, itu termasuk dalam akad ini. Yang kedua zolim. Nah biasanya goror itu menimbulkan kezoliman. Nah hati-hati nih, kita menghindari riba tapi mengerjakan yang 1 sama 2 ya sama aja. Oh ini Coach, pertanyaannya seperti ini ternyata Coach. Ini sering terjadi nih Coach. Kalau misalnya harganya tuh dikasih jual 1 M. Kalau bisa jual lebih dari harganya profit ke kita gitu. Kalau ternyata bisa jual 1,2, 200 juta aja buat yang ini. Buat yang ngejualin. Asal disepakati nggak masalah kan? Oh gitu, oke. Nggak masalah, yang penting ada Jadi kesepakatan. pihak yang menjual juga tahu Coach. Jadi terserah kamu mau jual berapa kayak gitu ya Coach ya. Pokoknya ke saya 1 M kayak gitu ya Coach ya. Ya, yang penting ada kesepakatan dan apa namanya tertulis ya. Tertulis. Oke, nah begitu Bos Zikri. Anak Umar Usman nih. Oh, oke, baik. Oke, Coach Ruli, kita boleh langsung closing statement ya Coach ya. Oh, ada lagi. Aduh. Oh, dia nanya riba atau enggak Coach? Oh ya enggak riba. Nah, ini perlu pemahaman yang dimaksud riba itu apa sih? Ya. Mungkin next time gitu ya. Ini karena waktunya panjang, waktunya perlu butuh penjelasan Pak kalau ngomong riba nih. Ya. Oke. Next kita akan bahas lagi nih materi-materi sharing-sharing menarik lainnya. Jadi tetap stay tune di akun damping_id setiap Jumat sorenya. 2 pekan sekali akan ada live Instagram, ngobrol bareng coach dan ngobrol bareng teman alumni damping. Oh ya Coach, sebelum closing statement, mau ngingetin kembali nih, untuk teman-teman damping UMKM yang belum mengikuti pendampingan bisnis, nah kita akan ada pendampingan bisnis batch 2. Oke, nah jadi silahkan daftar aja, linknya ada di bio dari damping_id. Yuk, jadi di sini nanti akan ada program pendampingan selama 1 bulan. Jadi yang belum ikutan pendampingan bisnis, yuk ikutan. Nah, silakan Coach Ruli closing statement-nya. Baik. Bisnis diharapkan untuk membuat kita lebih sejahtera dan membuat silaturahmi kita semakin kuat, semakin erat begitu ya. Jika kita mendapatkan keberkahan dari bisnis kita. Dan kita bisa mendapatkan hal tersebut dengan diawali dengan adanya kejelasan akad kerjasama bisnis, sehingga kita terhindar dari ketidakjelasan atau goror, kemudian kita menghindari kezoliman baik kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita, dan juga kepada partner bisnis kita. Maka jika Anda belum punya kerjasama bisnis baik kepada partner, mitra, reseller atau apapun di luar kita, maka segera lakukan. Dan mudah-mudahan bisnis kita mendapatkan keberkahan. Amin. Dan semoga semakin bertumbuh ya, bahkan bisa nanti sampai anak-anaknya bahkan.
Oke, siap. Terima kasih untuk teman-teman Dami UMKM yang sudah hadir sampai jam segini. Oke, sampai jumpa di 2 pekan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih, Coach Ruli. Oke.